Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal Hardiansah 10 TJKT3 SMKN Jatiluhur. Oke, materi saya sekarang yaitu tentang remote access. Lanjut ke daftar isi. Yang pertama pengertian remote access, yang kedua konfigurasi telnet, yang ketiga konfigurasi SSH. Apa itu remote access? Remote access adalah kemampuan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat. Jadi intinya si remote access ini kita bisa nge-remote suatu device hanya dengan IP public. Oke, lanjut. Jenis akses protokol. Di sini ada telnet. Telnet itu tidak aman ya teman-teman, jadi bisa dilacak oleh hacker. Dan ini SSH. SSH ini terjamin aman ya. Oke, langsung kita ke materi yang kedua yaitu konfigurasi telnet. Lanjut. Nah, saya udah bikin dua topologi ya, teman-teman. Di sini juga saya sudah berisi IP ya dari PC 1 sama 2 ini, yaitu IP-nya 192.168.10.2 yang sama seperti ini. Nah, ini teman-teman ya. Ini IP gateway-nya. IP gateway juga ada di sini. Oke, lanjut di sini kita kasih kabel di si router pakai kabel konsol sambungkan ke si PC3 ini melalui RS232. Nah, kalau udah kayak gini kalian masuk ke desktop lalu ke terminal. Oke. Oke, kita lalu masuk sekarang ke global modul. Udah kayak gini kalian ketik interface 00, lalu masuk ke IP address. IP addressnya yang ini ya teman-teman ya, yang router ya. Oke, 92.168.10.1. Jangan lupa masukin subnet masnya. Nah, kalau udah kayak gini kita nyalain dengan perintah no shutdown. Oke, kita lanjut exit. Kita ke username. Username sini saya pakai keyboard misalnya ya. Dan password 123. Lanjut ke passwordnya. In enable secret 123. Lanjut ke IP domain name yaitu kiko.com. Lalu masuk ke PTY, sorry teman-teman, line PTY, terus masukin 0 spasi 2. Nah, di sini untuk si line PTY ini untuk mengatur beberapa orang yang diizinkan masuk ke dalam jaringan kita. Dan PTY tidak mulai dari 1, melainkan dari 0. Kalau udah kayak gini, kalian masuk perintah transport input telnet. Kalau udah kayak gini, login lokal. Terus masuk ke hostname. Ini pakai Iqbal. Lalu kita ke crypto. Oke. Generate RSA. Nah, di sini bakal ada kayak gini ya teman-teman, dan juga ada tulisan how many bits in the modulus. Jadi kita masukin portnya 1024. Nah, kalau udah kayak gini kita ping ya teman-teman ya di PC yang ini. Lanjut ke command prompt. Sini ping 192.168.10.1. Nah,
Di sini saya ngepingnya pakai IP yang router ya, teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, nah di sini berhasil ya, teman-teman. Kita lanjut ke telnet. Kita pilih yang telnet. Terus masukin IP address yang si router ini ya. 92.168.10.1. Klik ke connect. Nah, di sini tadi username-nya Kibul. Lanjut ke password. Nah, udah kayak gini kalian masuk ke enable. Lanjut masukin ke tadi enable secretnya ini. Nah, kalau udah kayak gini berarti berhasil ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir adalah konfigurasi SSH. Kembali lagi ke Cisco. Nah, di sini tadi kalian lihat ada topologi baru yaitu buat SSH ya, teman-teman. Oke, kita sama kayak seperti telnet, kita pakai kabel konsol dari router dan pakai RS23232 IPC. Nah, kalau udah kayak gini, kita konfigurasi ya, teman-teman. Masuk ke desktop, terminal, oke. Nah, di sini kalian ketik enable, lalu masuk ke global mode. Kalau udah kayak gini, kalian ketikkan interface FA sesuai sama ininya ya, teman-teman. FA00. Oke, interface FA00. Sorry, teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, lalu masukin IP address. Yang ini ya, teman-teman, IP addressnya. Nah, ini. Tadi saya pakai 192 168.20.1. Lalu masukin subnet masknya. Kalau udah kayak gini kalian kasih perintah no shutdown. Kalau udah kayak gini kalian exit, lalu ke username misalnya Samsul, kasih passwordnya 999. Udah kayak gini bikin ini enable secret, samain aja ya. Lanjut hostname. Namanya di sini saya pakai lab 1 misalnya ya. Bebas kalian mau kayak gimana. Lalu ke IP domain name. Sini IP domainnya iya. Lanjut ke line ITY 0 titik. ITY ini sampai tadi penjelasannya yang di sini saya jelasin. Oke, kita lanjut. Sorry teman-teman, kita lanjut ke transport input SSH. Lanjut ke login lokal. Kayak gini kalian exit. Terus ketikkan crypto key generate RSA. Nah, kalau ada kayak gini lagi, tadi saya udah kasih tahu, kalian masukin defaultnya 10.4. Lanjut ke isi yang ini ya teman-teman. Kita ke menu SSH, lalu kita masukin yang tadi IP-nya 21 IP gateway ya teman-teman. Lanjut ke ininya, username-nya tadi Samsung. Lanjut. Nah, kalau udah kayak gini kalian masukin passwordnya. Saya tadi pakai 999. Udah kayak gini, lanjut ke mode enable. Seperti teman-teman, kita masukin lagi.
Nah, kalau udah kayak gini ya teman-teman, udah ya. Tadi saya di mode ini saya udah masukin passwordnya, cuman nggak lagi ya teman-teman. Di sini samakan tadi password yang gak privat sama yang secretnya sama 999. Jadi udah kayak gini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatlah sudah acara tadi.